Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Muhammad Nasihin MKom. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas kelompok kami yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi, Pemasukan dan Pengeluaran Kas pada SMP Negeri 1 Sadaniang. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, nama saya Marelita, Nur Ajizah, Rosalia Novianti, Yanti, dan Jun Andrikus. Saya akan menjelaskan bab 1 yaitu latar belakang, maksud, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Teknologi komputer. Perkembangan teknologi saat ini sangat banyak membantu manusia untuk melaksanakan pekerjaan di berbagai perusahaan. Salah satunya adalah teknologi komputer. Dengan menggunakan teknologi komputer, dapat melakukan penyimpanan data dengan mudah dan cepat, serta lebih aman dan rapi. SMP Negeri 1 Sadaniang, salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Pentek. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mencatat di buku catatan seperti buku jurnal. Hal ini tentunya memakan waktu yang sangat lama, dan kemungkinan tingkat kesalahan dalam penulisan itu sangat besar. Selain itu juga, kecepatan akses data atau laporan jika sewaktu-waktu dibutuhkan menjadi lambat. Berdasarkan masalah tersebut, maka kami sebagai penulis membuat analisa perancangan sistem informasi pemasukan dan pengeluaran kas sebagai solusi yang bertujuan membantu permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas. Maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud. 1. Bagaimana cara mengatasi kinerja pemasukan dan pengeluaran kas pada SMP Negeri 1 Sadaniang yang masih dilakukan secara manual? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kinerja pemasukan dan pengeluaran kas secara cepat dan efisien? Yang ketiga, bagaimana cara agar dapat mempermudah admin atau pengguna dalam pengolahan pemasukan dan pengeluaran kas pada SMP Negeri 1 Sadaniang? Kemudian tujuan. Yang pertama, dapat membangun dan mencantumkan sistem pemasukan dan pengeluaran kas yang lebih baik untuk diterapkan. Yang kedua, menentukan masalah dan memberikan penyelesaian berupa sistem yang efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk membangun proses pengolahan data pemasukan dan pengeluaran kas pada SMP Negeri 1 Sadaniang secara cepat, tepat, dan akurat. Yang keempat, untuk mempermudah admin atau pengguna dalam proses pengolahan data dan penyimpanan data. Yang kelima, membantu admin atau pengguna dalam menerapkan sistem baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja para guru dan juga memberikan informasi yang akurat dalam membuat laporan-laporan yang diperlukan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua, saya Rosalia Novianti dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah yang kelompok kami buat. Yang pertama materi yaitu tentang metode penelitian, di mana dalam kami telah melakukan riset ke sekolah SMP 01 Sadaniang. Kami di sini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang telah kami dapat secara aktual, rinci, yang melukiskan gejala yang ada.
dan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku untuk membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya tentang metode pengembangan data, di mana di sini dalam metode pengembangan data terdapat ada beberapa teknik yang kami gunakan. Yang pertama, teknik observasi, teknik wawancara, dan studi pustaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang teknik observasi. Teknik observasi adalah di mana secara langsung kami melakukan pengamatan pada SMP 01 Sadeniang Kabupaten Mempawah dengan mengamati sistem berjalan mengenai prosedur pengolahan data, pemasukan dan pengeluaran kas, dan mempelajari pengolahan data, pemasukan dan pengeluaran kas yang diolah menggunakan mikroskop Excel tersebut, serta mengamati data atau dokumen lain yang berkaitan dengan pengolahan dan pengeluaran kas tersebut. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara yaitu dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada Pak Sutanto, di mana beliau selaku bendahara dan Bapak Agustinus selaku keuangan, untuk mengetahui prosedur pengolahan dan pemasukan dan pengeluaran kas yang berjalan pada SMP 01 Sadeniang Kecamatan Mempawah serta kendala yang dihadapi. Yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan beberapa referensi dari berbagai sumber, dari buku dan referensi lainnya yang berhubungan dengan topik metode penelitian. Dan selanjutnya yaitu materi tentang metode pengembangan software. Metode pengembangan software yaitu metode pekerjaan yang digunakan dalam pengerjaan tugas. Yang kami gunakan adalah menggunakan metode Software Development Life Cycle atau SDLC dengan model waterfall. Menurut Pressman, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau model waterfall. Selanjutnya materi yaitu tentang ruang lingkup. Nah, di sini di dalam ruang lingkup ini ada beberapa sistem informasi pengolahan, pemasukan dan pengeluaran kas yang berbasis web pada SMP 01 Sadeniang yang meliputi pertama yaitu input data siswa, data akun, data jurnal umum, serta data pembayaran sampai pada proses cetak laporan. Pemasukan kas dan pengeluaran kas dua pengguna yang bisa mengakses web tersebut, yaitu kepala sekolah dan bendahara selaku admin sistem informasi pengolahan pemasukan dan pengeluaran kas berbasis web pada SMP 01 Sadeniang. Baiklah, sekian dari saya, penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
dibuat sistem informasi pembayaran SPP pada sekolah SMPN 01 Sadaniang sehingga dapat membantu dalam proses pembayaran SPP. Adanya database yang menyimpan data sehingga data yang tersimpan secara aman. Adanya sistem yang dapat menyimpan dan mengolah laporan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan pembayaran SPP. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat pada SMPN 01 Sadaniang, yaitu tentang pengeluaran kas dan pemasukan kas pada SMPN 01 Sadaniang. Nah, di sini kami membuat beberapa tabel. Yaitu tabel siswa, tabel supplier, tabel karyawan, kas masuk, kas keluar, dan laporan. Oke, di sini saya sudah merancangnya ya. Di sini berikut tampilan pada program yang kami buat, yang kelompok kami buat pada sekolah SMPN 01 Sadaniang. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama itu tabel siswa, supplier, dan karyawan. Oke, kita ingin menginput tabel siswa, maka kita klik tabel siswa. Nah, seperti inilah tampilannya. Di sini atribut siswa yaitu NIM, nama siswa, jenis kelamin, agama, dan alamat. Jika kita ingin menambahkan data pada tabel siswa, kita menginput data, kita tekan saja tambah data. Nah, berikutnya adalah form input pada tabel siswa. Nah, dan jika kita ingin mengisi atau menginput form input, kita harus mengisi lebih dahulu dalam database-nya yang kita buat dalam phpMyAdmin. Nah, berikutnya adalah tabel supplier. Tidak jauh berbeda dengan tabel siswa. Di sini atribut tabel supplier ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Berikutnya adalah tabel supplier. Tidak jauh berbeda dengan tabel siswa. Di sini atribut tabel supplier ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Jika kita ingin menambah data, tekan saja tambah data. Beginilah tampilan form input pada tabel supplier. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel karyawan, di mana karyawan di sini adalah karyawan pada sekolah seperti TU pada sekolah SMPN 01 Sadaniang. Berikut atribut dalam tabel karyawan yaitu NIK, nama karyawan, jabatan, dan alamat. Tidak jauh berbeda dengan tabel siswa dan supplier. Jika kalian ingin menginputkan atau menambah data pada tabel karyawan, tekan saja tambah data. Nah, akan muncul form input karyawan. Kalian tinggal mengisi form input karyawan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi. Dalam transaksi itu ada kas masuk dan kas keluar dan juga jurnal, yaitu laporannya, cetak jurnal. Berikut tampilan pada kas masuk. Kita isi tanggalnya, isi nomor transaksinya, keterangan pembayaran SPP, dan kita NIS. NIS di sini adalah nomor indeks siswa. Kita masukkan nomor indeks siswa karena siswa berrelasi dengan kas masuk. Untuk selanjutnya kas keluar. Nah, kas keluar di sini berhubungan dengan supplier. Kenapa supplier? Karena supplier ini bisa mengeluarkan, misalnya ada pemesanan baju olahraga atau buku yang kita pesan pada toko buku atau
seseorang yang menjahit baju seragam atau baju sekolah akan mengeluarkan uang. Makanya kas keluar itu berhubungan dengan ID supplier. Tidak jauh berbeda dengan kas masuk, juga ada tanggal, nama transaksi, dan keterangan. Nah, di sini juga ada NIK. NIK ini yang menginputkan kas keluar tersebut. NIK ini adalah nomor induk karyawan. Jadi karyawan itu bertanggung jawab, karyawan seperti admin, karena karyawan di sekolah itu seperti TU yang bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya ini ada laporan kas masuk dan laporan kas keluar. Jika kita ingin mencetak laporan, maka kita harus mengisi kas keluar dan kas masuk terlebih dahulu. Ini adalah nomor induk karyawan. Jadi karyawan itu bertanggung jawab, karyawan seperti admin, karena karyawan di sekolah itu seperti TU yang bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya ini ada laporan kas masuk dan laporan kas keluar. Jika kita ingin mencetak laporan, maka kita harus mengisi kas keluar dan kas masuk terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang testing, yaitu testing pada program tersebut. Salah satunya saya akan menjelaskan di sini, pengujian terhadap halaman siswa. Skenario pengujian, mengosongkan semua data kemudian klik simpan. Kita mengosongkan semua data pada tabel siswa, lalu kita klik simpan. Test case, semua data akan kosong. Hasil yang diharapkan, sistem menolak akses dan menampilkan pesan Anda harus mengisi data dengan lengkap. Jadi jika ingin mengisi data pada tabel siswa harus lengkap, karena jika tidak lengkap akan menimbulkan pesan seperti ini. Nah, hasil pengujian sesuai dengan harapan. Kesimpulan kali. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil penelitian dan observasi yang kami lakukan pada SMPN 01 Sadaniang. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang kami lakukan pada SMPN 01 Sadaniang, utama mengenai sistem pemasukan dan pengeluaran kas, bertujuan untuk mempermudah petugas administrasi dalam pencatatan pembayaran SPP siswa, maka kami penulis dapat menarik kesimpulan. Yang pertama adalah pada sistem pembayaran SPP SMPN 01 Sadaniang masih menggunakan kwitansi, sehingga mempersulit dalam proses pembayaran SPP dan dalam proses pelayanan. Yang kedua adalah sistem informasi yang dirancang adalah sistem informasi yang dapat mengolah dan menginput data siswa dalam pembayaran SPP. Yang ketiga adalah laporan yang tersedia pada sistem pembayaran SPP ini adalah laporan sistem analisa pembayaran SPP, sehingga mempermudah admin dalam membuat laporan karena sudah secara otomatis. Yang berikutnya adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberi saran agar dapat bermanfaat bagi para pengguna. Saran penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pelatihan software kepada pengguna sehingga bisa mengoperasikan dengan baik yang sudah dirancang. Yang kedua adalah melakukan pengganti username dan password secara berkala agar tidak mudah terjadi kehilangan data, serta melakukan perbaharuan sistem yang untuk menyesuaikan dengan teknologi yang terus berkembang. Yang ketiga adalah pengembangan sistem informasi yang perlu dirancang adalah sistem informasi pembayaran
agar siswa dapat membayar SPP dengan menggunakan sistem yang sudah tersedia tanpa harus menggunakan kwitansi. Terima kasih.